Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Viral pernyataan Budiari. Sekarang ini lihat saja demo-demo semakin semakin mulai membesar begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan ya perbincangan Budiari terus kemudian di sampingnya ada seorang Jokowi begitu kan ya. Bahkan mengatakan insting saya ini kayaknya begitu nggak sampai tahun 2029. Ini ada apa begitu kan? Ini kan perlu pemikiran-pemikiran secara rasional begitu ketika mengatakan bahwa insting saya ini kayaknya nggak sampai 2029. Apa? Apakah mau Presiden Prabowo Subianto mau ditunggangi atau bagaimana? Kan orang banyak muncul narasi-narasi dan pertanyaan itu. Kok sebegitu ngerinya Budi Ari ini mengatakan seperti itu begitu ya. Juga ya Budi Ari berbicara mengenai kemungkinan terjadinya ya patahan sejarah yang mesti siap jika ada petahan. Kabarnya begitu kan. Yakni percepatan. Ya ini percepatan. Dia mulai tanda tanya begitu kan. Sayangnya suaranya tidak terlalu jelas ya. Karena saya berkali-kali mendengarkan ini ada apa begitu kan. Tapi pada intinya adalah kalau ada percepatan bagaimana? Nah, itu maksudnya bagaimana begitu. Nah, pada akhirnya orang-orang banyak mengatakan bahwa dalam ambisius pada dinasti politik hari ini nampaknya tetap mempertahankan posisi Gibran ya di tahun 2029. Nggak tahu, insting saya justru melihat bahwa lebih kuat dibandingkan dengan Budiari begitu kan. Dengan gerak-gerik dari seorang Jokowi keliling Indonesia. Terus kemudian Jokowi diam begitu berada di samping seorang Budiari begitu. Maka insting saya bukan tidak mungkin ya kekuatan Gibran ingin disodorkan untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden begitu kan ya. Ada apa ini? Orang banyak mengatakan hati-hati penunggang gelap ya. Aksi ini warga lahir ya dari keresahan dan tuntutan yang nyata. Jangan sampai ya ada penunggang gelap dan sebagainya begitu kan ya. Dengan berdalih ya perampasan aset ya. Terus kemudian berdalih bahwa seolah-olah perampasan aset itu benar-benar diterapkan dan sebagainya. Jangan-jangan dibalik ini semua ada penumpang gelap. Wih ngeri bos ya. Inilah salah satu percakapan yang kemudian dia disampaikan oleh Budi Ari. Ini sangat menarik ya. Coba kita tonton. Sebagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo nanti Madura, demo lagi, ikut tandingan, nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana ada teman-teman supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Nah, inilah pernyataan Budi Ari begitu kan, yang sangat-sangat viral hari ini. Banyak pengamat dan para tokoh-tokoh begitu melihat bahwa kenapa Budi Ari dan di samping ada seorang Jokowi membicarakan masalah percepatan itu begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan bagaimana kalau ada percepatan, apakah Anda siap? Siap, bilangnya begitu. Nah, ini merupakan tanda bahwa ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Banyak yang kemudian komentar-komentarnya yang kemudian mengatakan
hati-hati dengan Jokowi, ya. Ini hati-hati, ada penungkam gelap, kata komentar-komentar netizen. Seperti ini komentarnya ini. Hati-hati penumpang gelap. Aksi warga lahir dari keresahan dan tuntutan yang nyata, bisa dinalar dan didiskusikan. Namun kontestasi politik 90% pakai intuisi. Ya, pernyataan Budi Ari soal tidak harus dibenarkan tetapi tetap perlu diwaspadai. Ya, waspadai orang-orang yang berpotensi memancing ya di air keruh untuk menguntungkan lipatannya. Artinya apa? Secara tidak langsung bahwa hati-hati dengan persepsi publik hari ini yang seolah-olah bagaimana citra Presiden Prabowo Subianto. Tentu Prabowo tahu begitu kan ya. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto tahu begitu. Dalam ambisi dinasti ya yang menunggangi kemarahan rakyat dan RUU perampasan aset, banyak yang kemudian mengatakan Jokowi adalah tokoh paling culas sepanjang era reformasi, kata komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ini salah satu komentarnya nih. Jokowi adalah paling culas, tokoh paling culas sepanjang era reformasi. Ia tidak segan memakai segala cara, ya, busuk, kotor, dan bahkan ilegal demi satu tujuan, kekuasaan yang tak pernah padam, dan kini dilanjutkan lewat anaknya Gibran yang dipaksakan jadi presiden. Ini komentar dari dunia kegelisahan, ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, coba kita baca, lihat strateginya, memanfaatkan kemarahan rakyat yang sedang berbembara, lalu tumbangi UU perampasan aset seolah-olah pejuang anti korupsi, padahal di balik itu ia sedang merancang panggung agar Gibran naik sementara, ya, agar Gibran naik sementara dirinya tetap menjadi dalang di balik tirai. Lebih lanjut lagi, ya, relasi oligarki yang dipelihara digunakan untuk menjatuhkan nilai ekonomi dan membakar hutan. Kekacauan diciptakan dengan sengaja. Fakta di lapangan jelas, hampir 80% kebakaran lahan terjadi di kawasan milik oligarki. Pemeliharaan, ya, pemeliharaan katanya begitu kan. Bukan kebetulan, ini skenario. Nah, ini kalau saya melihat, membaca ngeri-ngeri sedap. Apakah ini bersifat dugaan atau bagaimana begitu? Jika Jokowi dan seluruh proyeksinya tidak segera dinipalkan, Indonesia akan terus diacak-acak dari dalam. Musuh utama rakyat Indonesia hari ini bukan asing, bukan oposisi, melainkan Jokowi beserta jaringan dinasti dan oligarkinya. Menempelkan Jokowi bukan sekedar mengganti orang itu, berarti menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang sedang digarap secara sistematis. Benar nggak ya pernyataan-pernyataan seperti itu? Nah, ini kan bersifat dugaan kalau menurut saya begitu kan. Tapi perlu diingat, pernyataan Budi Ari tadi menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Kok bisa-bisanya video-video seperti itu mengatakan bagaimana kalau ada percepatan? Anda siap nggak? Nah, itu ada pertanda tendensius yang kemudian seolah-olah menjadi provokator begitu kan. Ini ngeri, hati-hati Presiden. Ya, Presiden Prabowo hati-hati begitu kan. Ya, makanya banyak yang kemudian sudah mengatakan bahwa hati-hati dengan Budi Ari dan sebagainya begitu ya. Salah satu contoh kemudian banyak yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana. Ini yang kemudian mengatakan ada apa ini? Maksudnya dan bagaimana begitu kan? Percepatan, ya, sayangnya suara tidak terlalu jelas, ya, mengatakan apakah Anda siap, dan kemudian yang saya dengar itu siap begitu kan? Ada apa begitu? Orang-orang pasti mempertanyakan begitu kan? Ya, kok nampaknya ada apa di balik ini semua begitu? Orang pasti menanyakan itu. Nah, salah satu yang kemudian juga berkomentar begitu kan, ya, terkait dengan Budi Ari ini, itu Partai Gerindra juga mengomentari begitu kan, mempertanyakan, ya, agak gimana begitu ya, karena ini emoticon yang kemudian tanda tanya begitu, sehingga banyak yang kemudian mempersepsikan ada apa pernyataan-pernyataan dengan Budi Ari ini begitu kan ya. Jangan sampai demo-demo yang kemudian membawa tuntutan nyata itu menjadi sebuah ada orang-orang yang menunggangi begitu kan. Ini kan sangat-sangat hati-hati betul begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Salah satunya juga berkomentar ini ya. Opposite 688, demo 27 Agustus agenda siapa? Sudah kita ketahui sebelumnya ya tentang rencana ini. Siapa yang akan tampil pahlawan? Siapa akan yang benar-benar menyuarakan rakyat ya, suara rakyat yang sesungguhnya? Banyak agenda rencana dan yang tidak terlihat begitu, tidak terlihat kasat mata. Kita boleh berprasangka baik, tapi kita juga tidak boleh meremehkan prasangka buruk. Semua itu bisa terjadi tanpa kita sadar ya, karena memang sudah direncanakan dengan manis dan matang. Mungkin pergerakan yang kita ikuti ternyata
punya agenda lain, ya. Semua tidak tahu dan kita ya terjebak di sana. Sekali lagi hati-hati kawan, semua semangat kalian, jangan jadi ajang untuk memberi sang mantan untuk berkuasa kembali. Karena kalian berjuang berdarah-darah di medan perang dan sang mantan duduk manis di kursi singgasana sambil menikmati lezatnya santapan mewahnya. Wih. Inilah sudah mulai terbongkar satu persatu begitu kan. Banyak cerita-cerita yang kemudian sudah disampaikan, apalagi yang disampaikan oleh Said Didu begitu kan. Solo sedang memakan ya bubur, kabarnya begitu. Ini Solo sedang makan bubur panas Hambalang. Akhirnya terbuka dan terkuak bahwa Jokowi tidak rela serahkan kekuasaan ke siapapun termasuk kepada Prabowo. Terkuak. Geng SOP atau geng SOP ini plus poros SSB sedang bergerak. Ada apa? Nah, pertanyaan sangat sederhana sebenarnya begitu dari Said Didu ini. Ada apa begitu? Dengan pernyataan-pernyataan Budiari seperti itu begitu kan. Mengatakan bahwa apakah ada alternatif percepatan sebelum tahun 2029 begitu kan. Kalau nggak salah dengar ya, Ya, saya kira ini kelihatannya ya mereka sudah mulai panik sebenarnya. Karena ada ladang-ladang yang kemudian bisa ditarget begitu. Nah, sesuai dengan pernyataan Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa ya target kita di tahun 2029 besar sekali. Ya, besar. Kalau masalah parlemen kecil kabarnya begitu kan. Nah, ini menjadi sinyal kuat bahwa ada apa di balik ini semua begitu. Nah, di sini banyak sekali komentar-komentar dari netizen sehingga saya memaparkan memaparkan analisanya begitu kan ya. Tergiur membaca komentar-komentar netizen ini. Ini saking banyaknya begitu, ramai banget di berbagai media sosial ini. Bisa nggak video tersebut kirim ke itu ya AMPB agar lebih hati-hati provokasinya ya dan fitnah. Setelah melihat video ini kok jadi takut gimana nasib AMPB. Ini salah satu komentar. Nah, ini Budi Ari tendensius untuk provokasi makar jatuhnya perintah sebelum tahun 2016, TNI Polri kok diam saja? Ini pertanyaannya begitu kan ya. Jangan beraninya sama rakyat kecil, tapi orang-orang Jokowi yang provokasi jatuhnya pemerintah sebelum tahun 2009 dibiarkan saja. Atau ada yang ikut bermain. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Saya hanya membacakan komentar-komentar itu begitu. Ini dari Setiam Eva Jayati. Wih, sudah mulai bersuara begitu kan ya. Sudah mulai bersuara semua begitu ya. Saya bacakan komentarnya ini dari dari Yusuf Dumdum. Ini adalah pendukung Jokowi dulu begitu kan ya. Coba deh kalian dengarkan. Budi Ari punya insting ya kondisi saat ini akan lebih cepat dari 2029. Dan mereka siap untuk menghadapi jika ada percepatan sebelum 2029. Artinya apa? Kalian sudah tahu jawabannya. Nah, salah satu komentar netizen ini. Anjir, ini bagaimana dengan Projo memikirkan skenario pemerintah? Nah, ini banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan ya. Apakah ini yang disebut dengan mengail ya di air keruh? Nah, ini salah satu komentar-komentar netizen. Saya membacanya begitu kan sangat membacanya ya lompat-lompat begitu karena banyak sekali ya yang dibaca ini begitu dari komentar-komentar netizen begitu karena ini sudah menjadi halayak umum yang disampaikan di komentar-komentar itu begitu kan. Tapi ngeri bos. Komentar-komentarnya ngeri begitu kan sehingga saya skip membacanya saja begitu. Tapi perlu diingat ya. Karena kita tahu bahwa apa yang kemudian menjadi tontonan hari ini untuk seorang Jokowi begitu kan ya. Justru ini akan semakin buruk kepada seorang Jokowi. Coba kita tonton lagi biar kita fix bagaimana apa yang disampaikan oleh Budiari. Sebagai pandangan dan diskusi dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Nah, saya sudah dengan jelas begitu kan menangkap apa yang kemudian disampaikan oleh Budiari. Budiari mengatakan begini, insting saya justru di tahun 2009 kalau bisa dikehendaki ya belum tentu kita bisa menghendaki begitu. Tapi kalau ada percepatan ya di tahun 2029 apakah kita siap? Siap kata komentar-komentar dari depannya begitu kan. Itu ada bersama dengan Jokowi.
Ini ada apa, pertanda apa percepatan itu begitu? Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto dengan Budi Ari sudah pecah kongsi. Waduh, ngeri bos. Politik ini ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.